Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Aris dan teman saya, siapa namanya? Renal. Renal. Terus Renal Haryanto. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Papa gimana? Dari rumah sakit? Udah lebih baik sih. Oh. Cuma masih belum bisa jalan. Ya teman-teman, papahnya Renal itu terkena stroke, terus kelamaan di kamar, terus lama-lama badannya bengkok guys. Jadi kemarin habis dioper di RSUD Cilacap, terus udah dioper, badannya hasil rongsennya bengkok, jadi dioper lagi. Dan hari ini alhamdulillah ya Mas Renal bisa syuting lagi. Gimana pengalaman di RSUD Cilacap? Ada horor? Nggak ada sama sekali. Nah, tuh nggak ada horor. Kalau aku ada pengalaman horor di lift guys. Jadi kalau siang hari itu di lift kan ada wangi-wangi. Nah, kalau siang hari aku nggak takut guys. Jadi jam 1 pagi saya turun dari naik lift mau rokok, kok ini wangi di dalam lift. Apa ada hantu, ada otok, om wowo ya kan? Apa ada bunda unti? Tahunya pengharum ruangan otomatis guys di dalam lift. Lu nggak ada pengalaman horor di RSUD? Nggak ada. Oke, saya sengaja mengundang Mas Renal ke sini karena ini pengalaman menarik ya, karena berbagi sharing lah. Perjalanan mu'alafnya kamu gimana itu? Mu'alaf sejak tahun Udah lama sih sebenarnya. 10 tahun. Dari lulus SMA sebenarnya sih. Oh ya lama sih. Pengalaman apa aja dari Katolik ke Islam? Sebenarnya sih aku dari mimpi ya sebenarnya. Terus? Iya kan, kalau di dalam mimpi itu aku lihat Yesus itu di bawah, terus di tengah-tengah itu ada kursi kosong gitu loh. Oh ya, terus? Kursi kosong itu tapi nggak ada orangnya. Mic-nya turun lagi, jangan nutupin muka. Nah, biar pipi papaune kelihatan. Dah, lanjut. Terus? Dari tengah-tengah itu nggak ada orang tapi ada suara gini. Suatu saat kamu akan jadi hambaku kayak gitu. Oh. Terus? Berarti jadi Islam gak ada yang memaksa? Nggak ada sama sekali lah. Dia guys senang banget apa bisa menyelesaikan sholat 5 waktu dengan baik. Tepuk tangan lah. Saya kan tanya, kamu kenapa tepuk tangan habis sholat isya? Ternyata dia guys, alhamdulillah hari ini sholatku lancar, 5-5-nya full sholat ya. Bukan begitu? Iya. Biasanya bolong-bolong. Biasanya sehari berapa sholat 5 waktu? Kalau lagi males ya kadang-kadang nggak sholat. Jadi gini guys, dia mu'alaf, saya Islam, tapi yang ngajak ke masjid dia guys, ngajak ke masjid. Setelah saya tanya, apakah pertanyaan saya, apakah bacaan sholatnya udah sempurna? Kayak saya dulu itu kan belajar kabiro, pelajaran apa itu susah banget, lama. Dia mu'alaf tiba-tiba ngajak ke masjid ya kan, saya bingung sendiri guys. Terus pas habis saya masuk ke masjid, dia ngajak ke masjid, saya masuk ke masjid. Setelah sholat saya ketawa guys. Ternyata dia ini kelemahannya bukan di bacaan sholat. Yang paling kelihatan adalah
nggak bisa duduk atahiyat akhir. Betul? Iya masih belum tahu caranya waktu itu. Terus gimana kesannya setelah masuk Islam? Ya alhamdulillah sih lebih. Perbedaan dari kamu yang tadinya Katolik terus masuk ke Islam itu perbedaannya apa dalam hidupmu? Ya kalau di Islam kan kita menyembah Allah. Terus? Kalau di Katolik kan kita menyembah Trinitas. Ya aku lebih bahagia aja kalau menyembah Allah. Kalau di Katolik kan dia mengakui 3 sebagai satu gitu loh. 3 sebagai satu itu apa? Allah, Yesus, sama Bunda Maria. Oh. Ya kalau di Islam 25 nabi Allah dan beserta rasulnya gitu ya. Bisanya itu yang doa pendek-pendek, bukan yang Oh. panjang-panjang. Doa iftitah bisa. Itu masih tulis, masih dikit-dikit. Kabiro walhamdulillahi kasiro gitu. Awal. Oh. Jadi saya ngajarin dia ya kalau sholat langsung baca Al-Fatihah. Intinya sholat itu kan yang paling resminya di surat Al-Fatihah gitu. Jadi kalau sholat harus bacaannya yang benar ya guys. Ruku, suratan, terus di antara 2 sujud yang doa paling ampuh itu at-tahiyat akhir, terus zikir. Coba Mas Renal apa? Hafal suratan pendek, suratan apa aja? Kalau zikir apa zikir? Zikir paling subhanallah. Oh iya, sholawat Nabi. Aku pengen dengar kamu sholawatan, coba. Enggak, paling cuma yang pendek-pendek aja yang Sayyidi Rasulullah. Oh ya oke lah. Soalnya itu yang diajarin guruku yang di Jogja sih. Kalau ada yang panjang banget tuh sholawat sampai setas. Tapi katanya kalau belum bisa ya, itu kan bahasa Arab semua. Iya. Kalau belum bisa sih yang pendek-pendek aja. Yang penting ya Sayyidi Rasulullah itu yang paling penting kalau menurut guru saya sih. Dulu aku juga pernah di Jogja terus itu dia harus jam 3 itu kita harus sholawat, cuma kan aku belum terbiasa. terus ya sama istrinya sih udah nggak apa-apa latihan dulu. Kalau sama guruku itu emang agak keras ya, dia kamu harus bangun sholawat soalnya kamu udah gede gitu kan. Itu penting buat kamu gitu. Terus kalau nih, ya kan kalau zikir itu lama banget ya guys. Ya itu bagus ya. Zikir dan doa kalau lama, kalau bisa meneteskan air mata itu kan bagus. Pengen dengar nih kalau di sholat yang kamu baca itu apa aja? Aku sih subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 33, Alhamdulillah 33, Astagfirullah 33, terus ya Sayyidi Rasulullah 33, sama surat Al-Fatihah. bukan, Biasanya penutup ayat kursi. Oh, emang hafal ayat kursi? Dikit-dikit sih. Oh, Kalau ya. belum lancar banget. Ya, alhamdulillah. Terus keinginan kamu saat ini nih, ya kamu kan sering tak omelin. Oh, kalau keinginanku saat ini sih, aku bisa sholat 5 waktu terus. Terus untuk karir, Untuk karir, ya semoga Allah mencukupi rezeki amin. kita semua. Terus jodoh, minta jodoh enggak kalau di sholat? Jebak. Enggak, aku cuma penasaran guys. Dia kan zikirnya lama ya, zikir lama. Kalau di sholat itu paling lama zikirnya dia tuh. Nah, aku kan pengen denger ya. Maksudnya dia doanya doa apa, minta duit yang banyak, minta jodoh apa, minta pekerjaan atau apa gitu loh. Cuma pengen tahu. Ya kalau aku sih doanya paling Mama papa sehat. yang pertama paling astagfirullah untuk dosa-dosa kita semua.
terus supaya disembuhkan semua penyakit, terus supaya diberi kesehatan, terus yang terakhir ya supaya dapat ketemu Allah nanti di akhirat. Minta diampuni dosa-dosanya gitulah ya. Iya, itu yang pertama itu. Ya, emang dosamu udah banyak? Ya namanya manusia ya. Iya. Dosa. Ya begitulah, saya juga tidak luput dari dosa ya guys. Yang penting sebanyak apapun dosa kita, kita mau bertobat gitu. Kapan rencana mau nikah? Nunggu saya dulu. Waduh, lama? Ya belum nemu juga ya. Ya minta kalau habis sholat, ya ini sini tak ajarin kalau habis sholat keinginanmu apa itu diutarakan. Misal pengen punya pekerjaan, punya duit, terus pengen dapat jodoh, itu diungkapkan. Ya Allah, pertama-tama kalau doa itu mohon ampun, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Terus keinginan kita apa, utarakan. Terus baca terakhir tetap surat Al-Fatihah penutup biar doanya terkabul gitu. Paham gak? Kalau aku sih sering lebih condong ke sholawat sih. Soalnya kan kata guru aku tuh kalau sholawat tuh nggak bisa ditolak sama Allah gitu kan. Oke, ini ya terajarin silsilah sholawat. Ini kenapa sholawat itu penting. Satu, sholawat itu bacaannya pendek. Itu kan sholawat Nabi ya, bacaannya pendek. Tapi setiap manusia yang membaca sholawat itu akan dapat apa namanya ya, apa namanya sih, sholawat Syafaat. ya, dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaat, iya betul. Jadi kalau kita baca sholawat, walaupun Nabi udah nggak ada, itu dari nama orang tua, nama kita, itu baginda Nabi udah tahu siapa yang baca sholawat. Makanya sholawat itu sangat penting. Pendek, tapi manfaatnya luar biasa. Itu sholawat Nabi. Kalau nggak bisa sholawat Nabi, baca aja syahadat tuh. Baca syahadat. Jadi sekali kita baca syahadat, baginda Nabi itu tahu walaupun dia udah nggak ada, itu manfaatnya gede banget guys. Sholawat. Terus apa maning yang diketahui? Apalagi Kalau dulu sih suruh belajar apa itu yang apa tuh? Yang ngaji apa sih ya? Ikro, tapi aku belum jadi. Soalnya mau manggil guru belum jadi. Oh ya, belajar pelan-pelan. Semua itu tidak bisa cepet, harus ada proses. Juga kalau ikro itu kan bacaannya itu nggak sesimpel yang kita baca. Contoh ya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf alif itu kan dibaca a fathah, a domah, u, a kasroh, i, a, i, u gitu. Jadi bacaan harokat itu harus tepat. Jadi nggak bisa sembarangan ngaji lah ya. Itu butuh proses. Apalagi kalau udah Al-Quran, panjang pendeknya itu harus benar dan bagus, harus merdu. Kalau merdu sih, nunggu merdu sih susah ya, tapi bacaannya harus benar gitu loh. Panjang pendeknya, harokatnya gitu. Kalau aku dulu ngajinya lewat ikro apa, juz amma ya. Jadi itu di juz amma itu hurufnya banyak, ada yang namanya kotak kecil, huruf Arab tapi itu pakai kotak itu loh. Nah itu bacaan paling sulit di antara yang lain, karena itu panjang pendek, harokatnya harus bener. Kalau salah saya dimarahin sama guru saya gitu. Tapi ya sebenarnya di Islam aku juga dikit-dikit takut loh. Kenapa takut? Soalnya kan dikit salah neraka, dikit salah habis kita meninggal katanya ada siksa kubur lah,
terus belum nanti di padang mahsyar, belum belum juga di neraka ya kan. Ya, jadi jadi ya aku kan udah bilang, sebanyak apapun dosa kita, asal kita mau bertobat, Allah pasti akan mengampuni. Tapi kalau udah banyak dosa terus banyak tingkah, ya udah jurusannya neraka, tidak mengakui kesalahan yang sudah diperbuat gitu.